billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surga Adnan akan masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Setelah satu keluarga itu berkumpul di surga Adnan, malaikat masuk ke setiap pintu yang telah mereka tempati itu. Lantas malaikat mengucapkan, keselamatan atasmu semua. Engkau mendapatkan tempat yang paling nikmat ini, yang luar biasa ini, karena kesabaranmu menghadapi hidup selama di dunia. Jadi yang akan kita pegang di sini, kalau ingin masuk surga sekeluarga, jadilah semuanya orang nanti mendapatkan surga tempat tinggal. Yang kita muliakan, tokoh-tokoh masyarakat dari bermacam suku bangsa yang hidup di Lampung ini, yang kabarnya di sini Taluk ya, Taluk Betung, Tanjung Karang, Teluk Betung, sekarang berubah menjadi Bandar Lampung. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang telah meramaikan masjid ini, terdiri dari mungkin ibu-ibu yang sering melakukan majelis taklim. Majelis berasal dari kata-kata jalasa, majelis kumpulan orang duduk, taklim dan mempelajari agama. Maka dirangkai kalimat itu majelis taklim. Mungkin juga ada ibu-ibu Dharma Wanita yang suaminya masih aktif bekerja sebagai ASN dan dia sebagai anggota Dharma Wanita. Mungkin ada juga ibu-ibu yang PKK, dan ada juga yang kapalo julo-julo. Mungkin ya. Itu semuanya tersebut komunitas ibu-ibu. Kalau saya simpulkan, di negeri kita Minangkabau itu ibu-ibu itu tidak tanggung tinggi derajatnya, Pak. Tinggalnya di rumah gadang. Kini banyak rumah gadang pi dari tembok. Ada nambah lantai 2, ada nambah lantai 3, ada nambah pakai eskalator. Iya kan? Kalau rumah itu kucing malako, si tindih tupai bagalui, dampa-dampa labah mengirap.
gonjongnya rabuang membacui, saganyo ansau mangulampai, datang nandari tamin nijut. Jika dipandang ke halaman carano basa, batu tapaan kan so balari nambah cibuk si batuang tungga, pananju si talang kuning, anak janjang jikiri kuran induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Itulah rumah ibu-ibu, dilengkapi kiri kanan dengan dua anjuang, namanya anjuang paranginan. Manga ibu di sinan batanun jo manjai. Tumang ko sesuai na ibu-ibu ko pak, jarinya alui, tangannya alui, kulitnya alui, perasaannya alui, dan nomor sepatunya paling tinggi 39. Iya kan? Maka ibu-ibu ini adalah sesuatu hamba Allah yang sangat berjasa. Dia pernah menghamilkan presiden, dia pernah menghamilkan menteri, dia pernah melahirkan ustadz, dan dialah ibu-ibu yang disebut kalau anaknya durhaka kepadanya, ya kan, dia kutuk anaknya itu, maka anaknya akan dikutuk oleh Allah. Kalau reda dia kepada anaknya, maka dia, anak tadi akan dire. Sukhtullah fi sukhtil waliden. Kalau seorang anak diredai ibunya atau kedua orang tuanya, Allah akan reda kepadanya. Kalau dia dikutuk oleh kedua orang tuanya, maka Allah akan mengutuk dia. Untuk itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada ibu kita, masih ada ayah kita, kerap kalilah bertanya kepada beliau, ya kan? Di orang tua tu ndak perlu pitih doh pak, pitanyo, ya kan? Atau dicaliknya sekali sudah Jumaat, kalau lagi samo di siko, ya kan? Kalau di kampung telepon saja. Kami yo ndak ada mencalik do ustaz, tapi pitih lai bakiriman. Ada pantunnya. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang, bukan tuama arok dek pakirin nak wa ang batamu mangko sanang. Ya kan? Kalau itu dengar ada pak tu. Calik-calik orang gaib kau dua. Kelebihannya lain. Ya kan? Kelebihan lain sesudah ibu-ibu tu santiang marendo manjai jabatan nun memasak. Pa ibu jo anak dagang, panyayang jo pakir miskin, pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Akama gereja. Atau ibu-ibu ko pak. Jadi apa-apa jangan dicariin bini ndak. Ya beliau nama melihara anak-anak pak. Kalau pakaro batanak ba ibu-ibu ko sajak menjamu padi, akannya jamu padi. Kalau dahulu yolah jo kayu, kalau kini lah jo kayu tu pak. Di bawah saya padi kailer ajo kayu delo tu. Ya kan? Sekarang dulu begitu dengan ujung jari. Dikakat. Lah masih ditumbuk jolasung indah eler cik kate cik ke bawah lah sudah ditumbuk diindang ditampi tarikh dipilih atas cik padinya tadi masih diambun tengah malam lambuk dek paneh tengah hari. Amarah hebatnya, ya kan? Lah sudah ditumbuk diindang ditampi tarikh dipilih atas cik dibasuh je daun pandan, tajarang tungku batu tigo besilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoi duit, ya kan? Dek santiang ibu-ibu ko batanak masak nasi tadi kambang bunga limau di kampung ambo dibasuh namanya masak air jo sambalado selama jo apalagi kalau juga lerang kapau tadi.
Itu ndak tanggung-tanggung rasanya Pak Musir. Ambo sampai batambuh tadi. Ndak ada mudo dulu leh. Tapi kalau ndak ada tak putih bacaan ambo ndak. Alhamdulillah. Atau ukuran orang gae, alhamdulillah sehat, bisa jo memenuhi undang-undangan bapak-bapak ibu-ibu kemari ya kan melalui anak ambo Agung. Mudah-mudahan Agung ini juga menjadi ulama besar. Kenapa dia sudah sebut tadi ambo lah mulai jadi ban serap pak. Menyo ban serap kok kalau tidak tapijak atau di luar terletak je bagi bau itu. Kalau di dalam motor awal letak jadi lantai tu, acuk tapijak tu. Itu ban serap Gung. Pindah waaz. Lama-lama nanti jadi ban sabananya. Amin. Ya Rabb. Yang saya kasihi, cintai anak-anak saya yang muda ya, para remaja, itu semuanya disebut parik paga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari Pembangkit Batang Terandam. Harapan kami nak kepada yang muda-muda sangat besar, karena kami yang tua ini satu persatu akan gugur, akan mati, dan kita tidak tahu kapan mati itu. Kalau isi dompet kita pak, kita tahu berapa sisanya, tapi berapa sisa usia kita tidak tahu. Entah 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 3 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa usia yang ada ini kita beramal dengan ikhlas, ambil yang kita punya, jangan diganggu punya orang, tinggalkan yang haram, ambil yang halal, yang hak kita, patuhi perintah Allah, lakukan yang disuruhnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja konsep hidup, kita akan aman. Orang yang melakukan itu disebut sabar. Sabar ini kan mengendali nafsu pak. Walaupun orang itu tidak marah-marah pak, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi, tapi dia mengumpulkan harta secara haram, itu bukan orang sabar. Orang sabar itu semuanya dikajinya. Apakah pantas saya mencari seperti ini? Apakah saya pantas mengumpulkan uang seperti ini? Jadi sabar itu bukan orang tidak emosi. Banyak orang penggalak pak, manih mulutnya, pandai bertanam tabu di bibir, pi korupsi panjangnya. Kan itu bukan sabar. Makanya masuk surga itu menurut surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi adalah orang sabar. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu. Ya kan? Jadi inti hidup itu sabar. Dapat nikmat syukur. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanya seluruh nabi itu dijamin masuk surga oleh Allah karena sabar. Nabi itu sabar. Tidak ada nabi itu terlibat dana COVID, ya kan? Macam-macam lah. BLBI. Tidak ada nabi itu terlibat itu, ya kan? Banyak itu macamnya, ya kan? Karena kesabarannya. Kaum muslimin, kemudian kita lihat dulu jannah. Jannah itu banyak, ada namanya Firdaus, ada Adnan, ada Ma'wa. Firdaus ya. Kalau ambo nama dia Allah. Asa ndak masuk neraka surga saya. Ambo bertanya jo Pak Ketua tadi, informasi suroko dulu nan manarukonyo dari pondasi orang Suli Aye. Generasi itu lah meninggal sadonya Pak Ustaz. Kini tinggal generasi ketiga. Suli Aye ko sangat unik Pak. Ambo barakali mengaji ke sinan, ndak do nang kamu saji ke rumah gadang. Ada suku sinan namanya Limo Panjang, ada namanya Limo Singke. Ya. Ada rumah 20 ruang panjangnya. Mulai membawa mengaji ke Suli Aye itu dulu Bapak Elmi Panuh SA.
Beliau itu notaris ya. Nah, entah hidup juga sekarang di Jakarta, enggak. Itulah bersambung-sambung. Ada yang paling muda membawa saya ngaji ke Sulit Air itu, sekarang sudah meninggal walaupun dia muda. Itu makan durian Nabi 10 nih, 10 durian. Enggak apa-apa dia. Ya, kan? Itu beliau. Jadi kaum muslimin ba di Sulit Air itu. Sulit Air Gunung Merah, ya Pak. Dalam kecamatan Koto Diatih. Kalau ingin kita mendapat kasih sayang Allah, taruhlah kita beramal saleh. Ya kan? Yo ada Gunung Merah Putih sana. Ada Janjang 1000. Kemudian sawalahnya Tanjung Bali. Sabalunnya Tanjung Alai. Taruh ke sinan peninjauan. Negeri yang rakyatnya kaum muslimin disebut Suli Aye tapi murah pitih. Nah, di Amerika saja ada SAS Suli Aye sepakat. Mungkin ko ada janjang ke bulan pai je orang SAS ke sini. Tapi tidak ada janjang ke bulan ya sikos. Kaum muslimin, apakah kita menginginkan masuk ke surga sekeluarga? Ingin, ya kan? Saya kalau dapat ibu, istri saya kan udah meninggal, ya kan? Yang melahirkan anak saya itu. Saya kalau dapat nanti saya mohon kepada Allah dengan air mata, istri saya itu juga di surga, enggak? Ya kan? Karena saya tahu dulu ketika dia nikah dengan saya itu, ya kan? Bagaimana kecantikannya sesuai dengan pandangan mata saya. Maka di surga nanti dia tidak tua kalau masuk surga. Dan semenjak sekarang saya doakan terus. Apakah yang saya lakukan, saya niatkan juga untuk dia. Mudah-mudahan dia masuk surga nanti. Jadi di surga itu tidak ada orang tua. Jadi kami nalah tua kau ustaz ke nyomudoan di Allah wali. Begitu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudanya tu sadang elok. Kalau kita yang laki-laki ini Pak di surga nanti wajah kita kembali seperti 25 tahun. Tidak ada perubahan-perubahan seperti di dunia ini. Muda terus 25 tahun itu. Tinggi kita 37 meter sama dengan 60 hasta, sama je Nabi Adam. Kulit rata-rata putih. Jadi nama nang kaliang gini kau sabar sajalah. Iya kan? Sabar sajalah. Asal masuk surga nanti putih balik. Biasa masuk neraka angui. Ya bersabar sajalah. Ya kan? Nam pendek-pendek je, sabar aja. Nanti akan 37 meter. Kami ibu-ibu berapa Ustaz? Ibu-ibu sama dengan anak gadis kita berumur 19 tahun. Tingginya 27 meter, 10 meter bedanya dengan kami. Itu pasangan yang ideal. Tidak ada sakit-sakit. Satu lagi yang sangat menakjubkan di surga itu, makanan enak-enak tapi kita tidak buang air. Kalau ada lo buang air di surga tu Pak, tu ada lo orang bersihin WC. Abah karajo je lah. Di surga itu nanti tidak ada pekerjaan. Kita tidak ada menanam, memupuk, ya kan? Kita hanya menuai, tidak ada menyemai lagi, menerima hasilnya. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh kemana perginya? Dia keluar melalui keringat, diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat yang keluar itu bau parfum kasturi. Andaikan ada ibu memakai parfum kasturi di dunia ini, itu KW. Yang aslinya dalam bau itu keringat kita. Coba bayangkan.
kita ndak tua-tua, kita ndak sakit-sakit selama-lamanya. Khalidina fiha, tambah lagi abada. Khalidina fiha abada. Ingat. Itulah surga itu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan kepala kita sekarang, dan tak pernah kita lihat dan tidak pernah kita menyaksikannya. Kata orang kaya-kaya Pak yang telah keliling kota di dunia ini, sekarang katanya kota terindah itu Dubai. Ambo lagi sampai lo kesinan ketika umrah Pak, PDT pesawat saya. Ya kan? Hanya apa sinan Emirates pesawat isi 600 orang tua. Kesinan dulu transit, baru ke Medina. Api bakuruang saya di pesawat tu. Tak keluar. Apapun yang sangat cantik dan sangat indah kita lihat di dunia ini, jangan kita samakan dengan surga. Begitu indahnya surga itu. Isinya orang sabar semua. Sabar mengendalikan nafsu. Nafsu kita ini kan banyak pembagiannya Pak. Ada nafsu amarah. Itu nafsu binatang buas kata Nabi, amarah. Bagaimana nafsu binatang buas itu? Kalau tiba di orang, hati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babanak kampu kaki. Ndak babayonya. Ndak di kapalo banaknya dah. Diampu kaki. Jadi dia tidak bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Sawah ndak bapa matang dinyo, guru ndak beminanta dalak ladang ndak bakar tahu. Sadata sesawah jawanda. Punya orang, punya inyo. Arato orang, arato inyo. Itu nafsu amarah. Ada nafsu lawamah yang pulang balik, kadang-kadang patuh, kadang-kadang engkar balik. Ya kan? Nafsu yang dipanggil dengan kasih sayang itu namanya nafsul nafsul mutmainnah. Di mana ceritanya nih mutmainnah ini? Dalam surat Fajar, ujung surat Fajar itu. Ya kan? Coba kita lihat panggilan Allah kepada orang punya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Orang mempunyai jiwa yang tenang itu Bu, walaupun pitihnya hanya 10.000 di dalam sakunya, ya kan? Tapi ada orang yang lebih marasai darinya. Nyagi 5.000 pitih, walaupun 5.000 tinggal. Nyo ndak ingin sanang seorang, ya kan? Ndak ingin selamat sendiri, ndak ingin sejahtera sendiri, karena yang menderita ini juga hamba Allah, prihatin dia melihat. Itu nafsul mutmainnah itu Bu, ya kan? Dia ndak pilih-pilih orang gitu. Yang namanya kaum muslimin manusia semuanya hamba Allah, walaupun engkar kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Jadi antara hamba Allah dengan Allah itu, kita reda, Allah reda. Maka Allah itu namanya Khaliq Pak. Khaliqun. Kalau kita makhlukun. Saya dulu sekolah di pesantren Pak. Pesantren saya itu sudah pesantren modern. Itu satu-satunya dulu di Kabupaten Agam pesantren modern. Kalau sekarang sudah semuanya. Tarbiyah Candung, Sumatera Tawalib. Allah pesantren modern nih, mempelajari pelajaran-pelajaran di SMA. Ada dulu pelajaran, kalaulah guru itu nama masuk embolah paniang. Nggak manangko doh Pak. Sajak dari SD baretong namanya. Kini namanya dorang matematik kan. Itu saya lemah. Paling tinggi nilainya 6.
Tibo Al-Jabar Ilmu Kurdu di pesantren, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu nilainya 5. Nah kecil guru tu lah ibu je dengkang mak kena ampe macam. Memang tak ngerti saya Pak. Tapi masih saya ingat apa? Antara kita dengan Allah itu sama dengan 2 titik, satu makhluk, satu khalik. Dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu makhluk ini semakin mendekat kepada khaliknya, garis itu akan semakin lurus. Kalau semakin jarak dia, dikhawatirkan garis itu tidak akan lurus. Itu masih saya ingat. Maka kalau kita makhluk ini semakin mendekat kepada Allah dengan mematuhi segala aturannya, maka Allah itu akan dekat dengan kita. Dan beliau menyatakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan pedoman hidup itu kata Nabi, ya kan, yang sangat utama itu 2. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu 2 pusaka. Cuma salahnya kalau orang Minang go Pak, asa tasabui pusako, ada tabayang se tanah je sawah. Itu, iya kan? Tabayang dah itu. Kalau kita kait dengan itu salah mana Pak? Bagaimana salah? Kata Nabi, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Jadi pusaka kata Nabi itu apa? Al-Quran 1, sunnah beliau 1. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh bi dengan hima, keduanya. Kedua mana? Al-Quran dan lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kenapa banyak orang tersesat? Karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Orang tu banyak memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu ini memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Tu mangkonya orang Minang menyebut nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Itu dia. Ya kan? Setelah Allah reda menjemput orang mutmainah tadi, dia reda, ya kan? Engkau Tuhanku ya Allah, waridaka, dan rida engkau yang saya cari ya Allah. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, engkau saya kumpulkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Pertama Rasul, kedua Nabi, orang salih, orang mati syahid, orang pilihan, wali-wali Allah yang taat. Allah tak kumpul sadonya sinan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Kalau kita periksa lagi orang yang dikumpulkan Allah hambanya itu, pasti orang sabar semua, ya kan? Jadi apa dia hidup awak Pak di zaman kini kuah sabar sama doi. Kalau kita cari pemerintah awak Pak lah bijaksana supaya awak sehat, nyo keluang kartu Indonesia sehat. Supaya awak jangan dibodohi, nyo keluang kartu Indonesia pintar. Mungkin seketik hari ledek lah segala maha kartu Indonesia sabar. Ya kan? Ya kan? Anangka dimantapkan ibu-ibu bapak-bapak, apa saja nan maha nama magi rezeki awak Allah. Lah yakin bahwa Allah magi rezeki, anda stres ada. Ya kan? Tapi kalau kita berharap kepada alam, alam ini semuanya lemah dan alam itu akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di sekelilingmu itu tidak ada yang akan kekal. Pangkat akan lari, jabatan akan hilang, uang akan habis, istri bisa dilarian orang. Ada. Tapi kalau berharap kita kepada Allah,
Orang Minang menyebut Allah tu sia, sandakan kenang gadang, gantungan kenang tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah tu tidak akan pernah putus asa. Ya, tidak akan pernah. Maka di dunia ini carilah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak dewa ada pek di dunia ko pak. Di madimanyo ada kabun sawit, di madimanyo ada teranak jawi. Alun sampai awak dapat menikmati sado tu amati tibo. Ada pak menceli oto apa sampai kemari MPM. Iya kan? MPM, PT Mutia Putri Mulia. Itu tidak sampai ke 50 umur orang punya lo enggak. Awak meninggal belangkang sama lengkui, awak jangkang orang tinggal nempui. Iya kan? Jadi kalau dapat rezeki pak, agihan ke jalan Allah separo, dia terangkan dapat dong. Jangan dilapi seseorang. Iya kan? Jalan Allah tu banyak macamnya. Keluarga awak nandake nambah kekurangan dari awak. Iya kan? Anak asuh, anak yatim banyak. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti sebagian harta kita bawa mati. Kalau disimpan-simpan, ndak diagian kanan hak berhak menerima, itu bapak-bapak semuanya rugi wak. Rugi. Ya. Yeah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Pertama, selain dari sabar tadi, apa syaratnya? Mengingatkan kita sekeluarga. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada orang yang tak apal ayat itu. Masuk ketik mula di VCN dek biaya itu. Ambo ke orang Melayan ambo biaya pak. Itu lo baso di kampung ambo di baso tu. Biaya. Ya kan? Ayahku ada orang nyebut ayah, ada apa. Tapi yang populer sinan apa ayah apa. Biaya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, siapa yang disebut keluarga tadi? Nah, kalau kita laki-laki ini pak, istri kita dan anak-anak kita. Anak kami lah dewasa sadonya Ustaz, nyobi merantau, ndak jawab tinggal. Kita lah kadang mengenai salat kau pak, labar anak lu nyo kalau ndak salatnya pak ingetan. Kenapa ndak ada mantan anak di dunia ini pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, anak betul. Karena darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak tu sia, sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali nie, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya sama jawab jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari awak, apa tak ada mirip Jawa, saya tu raguan tanah siapa. Perlu dicurigai. Jadi darah daging awak. Ada ingatkan nak udah salat nak. Saya ada anak saya ada satu orang di Cakung. Tu saya ingatkan terus pak dengan WA. Lah sembahyang nak barana sibuk. Ya kan? Karena menginginkan kita sekeluarga masuk surga nanti. Masuk neraka nak lantengan pak. Lantengan. Ibu boleh lantengan masuk neraka. Ainda usah masuk neraka le. Baik ko besok pagi ibu ke menggoreng. Ya kan? Akapi sendok basi tu je ketiak. Kan nyangek tu. Itu. Kalau lain itu saya bu ayolah tahan mak. Ya kan? Pasti talambuang sekali. Habis kalau malah tua ketiak. Apalagi masuk neraka. Boleh kita minta surga itu Pak Ustaz? Boleh.
tapi didahului jo ridha. Itu yang ditunjukkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka baru wal jannah. Minta reda Allah dulu. Reda Allah itu bagaimana? Patuhi aturannya. Jadi jangan dibiarkan istri kita, Pak. Kalau ada laki-laki ini yang membiarkan istrinya tidak tahu dengan agama, barana banyak amal salehnya nanti, dia setelah ijab kabul itu, ijab dari bapak mertuanya, kabul dari suaminya, ya kan, dari yang laki-laki tadi, saat itu berpindahlah tanggung jawab ayah yang perempuan tadi kepada menantunya. Maka mengingatkan salat, segala macam amal, menutup aurat itu adalah kewajiban suami. Coba bayangan, Pak, iya kan, sebanyak kok kain gini, ada yang nanti sampai durang kain ke baju tu. Lalu tersawuk pau batih hendak, iya kan, tersawuk tangan kepala hendak, padahal kain banyak, iya kan. Kalau orang kapi seperti itu tak ada, kok banyak je orang Islam. Ibu-ibu ya, kalau ada yang berjualan di pasar, ada masjid di sana, iya kan, banyak saya lihat sudah bauduk tu ndak je pakai makanah di tempat bauduk tu dah. Masih pakai celana lepis ke dalam masjid. Baju kaos rambut tak gerak. Itulah lapis uduk balik. Pada situ banyak auratnya, Bu. Iya kan? Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat beruduk itu langsung pakai mukenah. Iya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya, Pak, dia haji nanya, itu matonya colawak kariang mencelik orang bersih. Kalau berpenyakit hati, cuma tolawak kariang matonya mencelik orang bersih. Ya kan? Nah, maka tugas ibu-ibu, jangan laki-laki ini berdosa, tutuplah aurat. Ya kan? Itu kewajiban suami kepada istrinya, Pak. Pindah aja ini. Itulah maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama itu. Kenapa salat? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan, Pak, di dalam salat itu berapa kita baca surat Al-Fatihah? Salat wajib saja berapa kali? Membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Membaca Quran, nanti ditanya kita di kubur, walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara rutin, tapi kita salat, kita pasti baca Al-Fatihah dan ayat. Setiap huruf 10 pahala. Ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah mayat orang Islam ini nanti terbayar, terbujur di dalam kubur, ya kan, idza utiya min qibali ra'sihi, maka disuruh datang malaikat mungkar nangkir itu untuk mengazab dari kepala. Dafa'athu tilawatul Quran, maka dia dibela, kata Nabi, oleh bacaan Al-Quran. Di siku tasure ya, wa idza quri'al Quran, ya. Ya kan? Banyaknya awak nan maiboh mauta sedang orang baca Quran. Kici Allah, wa idza quri'al Quran fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, diam, la'allakum tur. Jadi ndak jadi awak diazab dari kepala do, Pak, dibela dek bacaan Al-Quran. Coba yang orang ndak sembahyang, berapa ruginya? Pabilonya baca Fatihah, pelonya baca ayat. Anan lawaknya ada tu, Pak, di Padang, nyo ndak salat sampai mati, ndak salat. Ainyo kau mati tu papasan kau kemanakannya. Kau mati mu niang kena do tanah di muka masjid, angku buahnya sinan yo. Boleh terang aja di muka orang azan. Sadang duitnya ndak baik kau saja. Apa lain lah mati lo
ke mana orang azan. Ya kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Salat ini kita ulang-ulang walaupun pengajiannya pengajian dasar tu. As-salatu imaduddin. Coba bayangkan itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Aqamaddin je, hadamaddin je. Siapa meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Ada ibu-ibu nan santiang masih lek lidah. Anaknya cik perusinya. Kalau anak perusi cik nangka menikahan jadi wali nikah kan ayahnya suami ibu gak nan memfasilitasi secara negara adalah Pak Kuah. Jadi di Indonesia awak ada persyaratan nikah tu sah menurut hukum Islam, sah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, maka tercatat di kantor Kementerian Agama. Ya kan? Kalau tidak nikah liar namanya. Bapak ibu, anaknya cik bersihnya, jodohnya lah dapet. Ibu kuacok mengikuti majlis taklim, suaminya tidak salat. Dah bulan nang ketibo anak awak kan nikah. Kata buya-buya di musaji, ayah nan ndak nikah, ndak boleh jadi wali nikah doda. Lai sampai hati udah rasul. Cik ko buah hati awaknya si buyong sinan, si upiak sinan. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kau si bunsu dak beradik lai sabuang salape hari patang. Sekali kuat kami nantunya dah ndak boleh udah jadi wali nikah, dia udah ndak salat dah. Salat lah udah lah sudahnya nikah kok ranti lo lah wali. Aiko lah biar parah lo. Untuk menikah anak saya. Kenapa salat ini banyak hadisnya? Bang kau nak cik saya hadis salat kau. Ada hadis lain-lain. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa man tu siapa? Taraka meninggalkan. Man tarakas salah. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja. Faqad maka qad sungguh huruf takkid, faqad maka sungguh kafirlah dia. Kare hadis tidak pak? Itu kebalik kecil awaknya hadis Nabi. Kok hadis di dong di padang tak ada. Lama mati ni jadi pengikut. Ini hadis Rasulullah. Kafir di sana maksudnya meninggalkan salat, bukan kafir mutlak. Tapi kalau keluarnya dari Islam murtad tu kafir mutlak. Kafir meninggalkan salat, engkar. Ya kan? Berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis mengenai salat ini. Jadi anak-anak remaja kita bu, kalau awak ingin masuk surga sama-sama sekeluarga, ya kan? Ingatlah taruh mengenai salat. Karena awak ibu awak, ya kan? Memang kadang-kadang ibu-ibu peringatan-peringatan tu sesuatu apa namanya? Ya kalau orang tak dapat hidayah juga tak akan mempan ya. Tapi kita mohon ke Allah. Tapi hidayah adalah nak boy Allah. Ya kan? Kalau sayanglah Allah ke Nabi le, berdoa. Tapi anak Nabi banyak juga yang ingkar. Anak Nabi Adam namanya si Kabil. Ya kan? Anak Nabi Nuh namanya si Kan'an. Istri Nabi Nuh engkar jo, istri Nabi Lut engkar jo. Tapi ada yang aneh, istri Fir'aun taat. Lakinya kafir kadang, tapi istrinya taat. Istri Nabi Nuh itulah tiba banjir kadang. Itu bukan di Arab itu saja, sampai seluruh dunia direndam banjir. Apa kata Nabi Nuh? Dia walaupun adinda ndak masuk agama ambo ndak lah.
tapi kita kalah bertahun-tahun nikah. Salapiak sakatiduran sabanta sakalang ulu bak tiuang je punguang kabau tampak cik tampak berdua. Lahado buah hati awak, buah cinta kasih sayang awak. Naiklah ke kapal kau dia nyolamun ombak ndak lantai hangan udah mencalik beko. Itu ibunya ke istrinya pada kapal. Apa kata istrinya? Nuah, angkut korang ke je kapal buruan tu pai saja. Ada ndak kena naik aja. Atu ada bukit ke dendaki aja. Aman dan dia teh bukit mah. Ternyata bukit itu juga direndam oleh banjir. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan, iya ibu ya, andaikan ada di zaman kita ini Nabi, bangga anda ibu balaki Nabi? Bangga? Manga Nabi RT sesuami ibu lah ada nanti. Iya kan? Akalnya lah pakai stempel aja tu. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah, banyak orang ke rumah ibu manga. Ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati. Iya kan? Istri Nabi Nuh tak bangga. Memang hidayah, tapi walaupun hidayah kita perlu watawasau bil haq watawasau bisab. Harus kita sampaikan ke keluarga awak. Nak masuk surga awak sama nanti nak. Salat lah, jangan sia-siakan salat. Itulah jabaran dari ku anfusakum wa ahlikum. Yang kedua apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Kalau engkau ingin masuk surga itu, nafkahkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Ya kan? Sementara kau mau mencari apa? 1 ekor kambing kata Nabi bisa untuk 1 keluarga. Jadi jangan lupa ketika menabiah kambing korban kau untukku dan seluruh anak-anakku ya Allah. Kalau untuk kewajiban inyo lah kadang nanti itulah iloleh. Dia anak awak bisa tabau dalam tu ikut berkorban. Ya kan? Malah ada hadis Nabi lagi, ya kan? Yang dalam pengajian dalam HP ini saya catat, ya kan? Saya simpan. Nabi menyembelih korban yang kedua untukku dan untuk umatku. Ya Allah. Jadi tabayang di Nabi ada umat nyoko nanti nan bansai meleki mati. Ndak ada pitih sempat untuk membalikan kambing. Jadilah nyok korbanan dari Nabi dulu. Tapi nama mampu jangan dipakai lo itu alasan. Iya kan? Banyak satu sama korban. Awak lah yang satu dari Nabi dulu aja lah ya. Jangan. Jangan. Jadi dia alasan itu. Jadi Nabi itu begitu karena mungkin ada terpikir olehnya umatnya yang miskin selama hidup. Bu, ukurannya apa? Kalau apa Android gua kan taruh membeli paket gua. Tu mesok je. Awarangku ya bisa ri berkorban nak satu. Kan? Itu harus kita renung-renungkan itu. Saya tidak ikut berkorban. Untuk beli paket taruh ada tiap bulan 60.000, 70.000. Kalau kita buang korban berapa? Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sirra wa alaniyah. Korban itu kan tidak bisa disembunyikan, tidak Pak. Itu secara terang-terangan. Ya kan? Apakah kalau orang PKDP Pak di masanya tinggal itu badoncek namanya. Nah, sudah mengaji gua, ya kan? Tapi khusus pengajian PKDP, atau tagak seorang tu minta infak tu. Allah tiba seorang tu nantak menengah kajinya ke dalamnya di luar saya masuk tu mantap piti saya. Nah, dari wang semanda awak 5.000 nyeh je. Ya kan? Itu tu. Dia mampu mengaji petangnya orang Pariaman. Di Bengkulu.
Sama anta tu kumpul piti 75 juta Pak. Nah, orang PKDP di Bengkulu tu ketuanya punya mobil San dah. Pak Hasan. Itu kelebihan orang Pariaman je. Kesatuannya tu di masa tinggal PKDP tu. Nah, tanggal 15 Januari besok kalau diizinkan Allah, orang PKDP itu rasanya mau undang Bokano ke Surabaya. Ya kan? Jadi sedekah basoraan tu ndak ria. Nan ria tu awak menganggap baso nan punyo itu tu awak. Orang mukmin dia tidak menganggap harta yang diberikannya itu hartanya Pak, tapi harta yang disalurkan oleh Allah melalui dia. Jangan ditahan hak orang lain yang ada di kita. Allah mempercayai kita menyalurkan melalui kita. Jangan ditahan ya Pak. Ya kan? Baik secara rahasia kita infakkan. Sebab yang namanya infak bukan pahalo sedepek doh Pak. Arato tu nyo ganti dia Allah balik. Ya kan? Nyo ganti dia Allah balik Pak. Rasul ada Pak ke? Ada contoh di Padang ada rumah makan lamun nombak nama Pak. Kalau nan tuo le tempat narabi terletak tu di Ulak Karang. Nan nomor 2 di Ulak Karang jo di Jalan Gatik Sulaiman. Itu ndak bisa tamuik-muik orang makan sana Pak. Amu saya orang makan kenan. Banyak ya rumah makan ada yang sama rasanya tapi amu orang kin. Asian menggaraan tu. Ada jalan ke pulang di Pasar Usang, jalan ke ulang dari Padang ke Bukit Tinggi di Pasar Usang terletak. Itu orang lalu sana ditunggu tu ndak ada pasar sana. Tapi nyo suruh orang singgah di Allah sana makan sekolah aja. Ya kan? Kenapa? Dia bikin masjid sendiri saja Pak di ujung hotel Pangeran. Atau tiap pagi hari Jumat bara banyak panti asuhan di Padang jo di Padang anyo hantar nasi itu taruh nyo ndak takut karugi dah sebab nyo tahu nama gihiku Allah nang mengganti al akabanyakan iman awak tipih mengenai itu Pak. Orang ke surau kenapa? Pak mengko banyak nan tamu ada alasannya. Kalau ustaz pergi ke surau pitihnya tambah, kalau awak kurang je. Ustaz kan dia orang pelok. Apa tambah pitih ustaz. Kalau nyo berkurang dek Messi ko tak impak. Akan apa yang mengananya ya lepas. Ini ibu bapa. Secara lain yo kurang tu mak. Cali lebih ko, nyo ganti dah Allah ni. Lah panjang nak gaji Pak. Jam cali jam tak? Ambo kalau ada orang menceli jam gaji, mau berhenti je gaji. Tu tanda lah bosan lah panjang nak gaji. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu sesudah itu ikai ko barek ko Pak, tapi lakukanlah Pak. Jangan merasa barek, lakukanlah ko Pak. Untuk masuk sarugo sekeluarga wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Balehlah kejahatan orang jo kebaikan. Jangan mendandam ke orang nan jahit kawa. Yo barek ko ngelakuannya. Luko dipisau tampak darah. 2-3 taweh panama sanang nindak tampak bakeh jo betadinnya sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ubeknya mandanyui kau ubun-ubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngangek. Disangko bulek buah nipah kironyo ampek bapa sagi di luar lipek nan tak berubah, di dalam lah cair tiok lagi. Mode itu tiok tersinggung tapi jangan mandandam ke orang tu. Balih dengan yang baik. Tak taluk tu Ustaz, Nabi dan misal tu ada nantak Nabi. Tak Nabi tu Pak, orang biasa. Siapa tu? Isteri Menteri Mesir, nama beliau Zulaikha. Tu Al-Quran cerita Pak. Tak cerita Kang Karang tu. Iya kan? Apa ceritanya?
Zulekha ko kan kanayati kana angkeknya setelah anak angkeknya ko bujang. Anak angkeknya tu Nabi Yusuf. Akanayatinya menjadi. Zulekha ko memang tak barat selisih umurnya je Nabi Yusuf je 4 tahunnya. Nabi Yusuf lah berumur 20, nya berumur 24. Suaminya lagai Nabi Yusuf kon tak ada orang serancak tu di Lampung ko. Tak ada jalan di Lampung ko, di dunia ko tak ada. Barancaknya kita cerita ko akurat, cerita Al-Quran. Ada orang bertanya, Zulekha tu kanayati ke Yusuf Ustaz. Yusuf tu ba'ah. Kalau Al-Quran mengecik 4, Yusuf kanayati lo mendengkek itu rancak. Tapi mereka tidak bermaksiat. Allah mengatakan itu saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf. Ambo ndak hafal Quran pak, tapi itu surat Yusuf. Kalau ada hidayat tu tu semua kadang juga nak ambo nomor rapi umur baru tu. Itu tentu di ayat ko tu. Tapi surat Yusuf. Sungguh Zulekha tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf wa hamma biha, babalih tu Jadi Yusuf tu kan hati lo komandang keknya tu. Apakah terjadi maksiat? Tidak. Karena Yusuf calon nabi. Ya kan? Dia diingatkan oleh Allah. Yo kalau cara awak di Minang pak, Yusuf, wang kau jadi nabi atau kau jadi kucing ayam, itulah. Ambo ndak lo tahu bah perangai kucing ayam. Tapi konotasinya buruk tu mah. Iya kan? Betul pak. Dalam Al-Quran, laula ra'a burhana. Sekiranya Yusuf ra'a tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan bermaksiat dengan Zulekha tadi. Melihat kebesaran Allah, samojo tola kampia berantak nyorem tagak baki cuy rem tu di jalan, bajajak bantu di aspal. Bu, kalau kita lanjut ini ko berdosa bu. Ibu bersuami memang nikah jo mande hangke boleh. Tapi kalau suami ibu ndak ada lai idah ibu ndak sampai. Lah sampai. Kini sabar salah ibu dulu. Ba perasaan ibu kambo ambo cerita lo ke ibu. Ya kan? Nang kata Yusuf ko, anyo bae ba pantun de Yusuf. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat dembo. Kita pindahan ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh kayu jati batimba jalan kok lahiyati sama sungguh karyang lautan kita nantikan. Pilo laui ke karyang gosui nenggil. Nan kece Zulekha tadi suami yang bonda ada kok kesempatan dia awak gaji. Yusuf mencelik ciko larinya kepada apa? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh Allah, namanya hidayah. Rupa Zulekha kok kancang larinya. Dapik dia memacik Nabi Yusuf dari punggung. Suaminya tiba di pintu. Suami ko lah datang je hatinya pak. Tapi orang ko lapang hati. Nya galak saya. Kerja-kerja kalian meledak kompor je. Itulah bahasa awaknya. Kan? Karena niatnya ndak kesampean ibu Zulekha ko. Nyo balik-balikan cerita ko. Dah. Udah sampai pai je ndak dah. Ambo nyo gaduh taruh dek si Yusuf ko. Sabanta ko kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa ambo. Ya kan? Tapi Allah hendak membiarkan orang yang benar itu teraniaya. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi Tuhan. Jangan percaya saja istri Tuhan. Ambo mencari caranya mudahnya Tuhan. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Itu Al-Quran tu Pak. Jika baju Yusuf robek di dada, fasadaqat,
laporan istri tuan tadi benar. Wa huwa minal kazibin. Yusuf penutup. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf cabik dari belakang, itu istri tuan yang salah. Yusuf nampak aja. Nampak baju Yusuf kok koyak di pung. Katanya ke bininya, Pak, you hebat menteri kau. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau bersalah. Nabi Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu saya salah loh, Pak. Ambo salah loh, Pak. Supaya aman Pak pai-pai kamarnya, iya kan? Masuk aja ambo ke penjara. Jadi ndak mungkin ibu ke penjara lagi. Jadi masuk penjara tu nya minta di Yusuf. Tapi deknya sabar, balik ke sabar dia gua. Lapis dari penjara tu nya jadi menteri. Ndak dong buat baliho pencitraannya dah langsung saja engke. Ini Pak. Iya, ndak kebanyakan. Kalau Yusuf nang kini tak balik. Jadi menteri baru masuk penjara. Iya kan? Kita tutui rasio koyo kecik raja kok. Jangan terbuka keluar malua. Rupa ada induk-induk mendengar dekat pintu. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak sana artinya tak menyampaikan ke lain. Induk-induk di Mesir kok. Akambang lah cerita ko di tengah masyarakat sama je membakar lawak kariang di atas bukit, bateba baunnya di bawah angin. Malu ibu Zulaikha kau. Ya kan? Jan berang suaminya kau bijaksana Pak. Jan dibalik jonan buruk ibu-ibu nak mempergunjangkan adinda tu. Baca rohnya dah undang orang kau pulang kita buat makanan lama. Jamunya makan je orang nak mempergunjang awak tu. Orang nak menggibah awak tu, orang nak menggosip awak tu undang makan pulang. Jan dandam kayaknya. Itu cerita Quran. Undang dari Zulaikha kau. Falamma sami'at bimakrihinna. Setelah bosan dia mendengar ocehan-ocehan itu, dibikinnya makanan yang enak, diundang je ibu-ibu tu pulang. Lah sudah disuguhi makanan enak tu Pak, kira pade. Lagi buah-buahan dari Zulaikha kau lagi lo pisau je. Min hunna sikin. Sikin tu sakin di orang Piaman. Pihak bahasa Arab tu. Bahasa Piaman ko banyak meniru bahasa Arab Pak. Sikin, sakin. Hayya je orang Arab. Wayoy je. Mama kau galak Pak. Minum lambo je lah ni. Asik ibu lapan balai banyaknya ibu-ibu Pak, lapan balai orang akan mengubah buah-buahan. Di keluhan Yusuf di penjara disuruh pakai rencak-rencak, disuruh lalu ke ibu-ibu mengubah buah-buahan. Kalau lalu Yusuf tu falamma ra'ainahu, sekali lagi ini cerita Al-Quran, maka tatkala mata ibu-ibu itu memandang kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun-turun mengango saja. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Indak tasai dah Pak, putui urek jari kuah, ruwehnya kuah ke bawah, ndak terasa sakit dah. Mengecek je nyoleh, ma hadza basyaran, iyo sabana manusia sagagah go illa malakun karim, ko malaikat go mandak urang go dah. Abara gagah Yusuf tu. Lah ada orang sagagah go di Lampung go, ndak ada mungkin.
Tidak kata saik kita kan awaknya lalu dah. Jadi qatta ini bahasa Arab tu lah jadi bahasa awak segini. Qatta tu sakare, qatta memotong Sarawak. Jadi ada Sarawak untuk main tenis tu mah. Itu Sarawak qatta namanya. Cuma ada orang awaknya tukar jo kotok kan. Bahasa Arab tu qatta, hurufnya qaf ta ain, qatta. Qatta. Tapi di orang awak lah nyetuka yo kotok. Kalau cie jari ibu-ibu tu potong tak ada. Lapan balih tu memotong jari cik seorang. Cik seorang. Lapan balih lo jarinya putih. Mengecek Zulekha. Bu, fazalikun nani tumnani fi. Itu ibu nak menuduh hamba kata. Ibu alun sampai 5 minit mencalik ganteng Yusuf ko. Putih jari ibu tak tahu ibu. Ambo 20 tahun bu. Babau. Maaf. Jadi balehlah nan buruk jonan. Baik. Kok nyuri na awak pak di orang. Jangan dibaleh orang tu jonan buruk. Biarlah Allah saya membalehnya. Ya kan? Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu. Mudah-mudahan langau di kuah gajah seganya. Kama gajah pai embo ke sana lah. Ya kan? Ya kan? Bak kata orang nama undang. Laya dojo suaro embo ko, ya kan? Lai sehat embo sampai jolah anam bisa embo sampai. Kalau ada orang salah sepanjang kita mengecek tadi ibu bapak, maafkan embo dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jangan disumpah ya embo, doanya embo sehat deh. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dapat hidayah menempuh jalan nalurus sampai mati. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.